Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kembali lagi bersama saya Naldi Songko. Kita akan bercerita kisah horor yang dialami oleh saudara Rian yang terjadi di rumah sakit. Pada awalnya saudara Rian ini melamar kerja di rumah sakit tersebut yang ada di Semarang, dan dia pun ditugaskan sebagai yang mengecek pasien dari lantai 1 sampai ke lantai ketiga. Mas Rian pun menjalani pekerjaannya tersebut. Pada malam hari pun datang sekitar jam-jam 10 malam. Mas Rian mendapatkan tugas shift malam yang dimana memeriksa kabar pasien dari lantai 1 menuju ke lantai 2 dan ke lantai 3. Mas Rian pun berjalan menuju ke lantai 1 dan memeriksa pasien-pasien yang ada di lantai tersebut. Setelah Mas Rian memeriksa pasien, dan alhamdulillah pasiennya itu terlihat sangat baik dan tidak ada yang berisik. Mas Rian pun menuju ke lantai kedua. Mas Rian pergi ke dalam, menuju ke lift dan menuju ke lantai 2. Setelah di lantai 2, Mas Rian pun berjalan dan tanpa ada seorang pun di situ. Namun ketika Mas Rian berjalan, dia melihat seorang laki-laki yang mendorong troli makanan, yang dimana troli tersebut yang digunakan untuk membawa makanan kepada pasien-pasien dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Mas Rian pun senang bahwa ada temannya malam ini. Biasanya dia sendiri, namun dia senang karena malam ini ada temannya. Dia pun menyapa sang lelaki yang membawa troli makanan tersebut, dan tersenyum. Mas Rian berkata, "Assalamualaikum, lagi kerja malam ya mas?" Namun yang mas-mas yang membawa troli makan tersebut tidak menyanggupi pembicaraan dari Mas Rian. Dia cuma melirik dan tersenyum manis kepada Mas Rian. Setelah itu Mas Rian pun mengatakan dalam hati bahwa orang ini sangatlah cuek. Namun Mas Rian tak memperdulikan hal itu. Dia pun mengatakan, "Saya pergi duluan ya." Dan orang itu tanpa menganggukkan kepala, dia langsung berjalan terus-menerus ke depan. Namun ketika Mas Rian melihat ke jendela, dia hanya melihat bayangannya tanpa melihat bayangan orang dan laki-laki yang membawa troli makanan itu. Tak lama kemudian Mas Rian bulu kuduk Mas Rian pun semakin takut dan dia berlari sekencang mungkin. Namun anehnya kaki Mas Rian tidak bisa melangkah ke depan. Mungkin lantaran ketakutan dan ingin lari terburu-buru, akhirnya Mas Rian tidak bisa melangkahkan kaki. Dia pun berusaha untuk berlari dan dia pun mendengar suara troli itu pun semakin mendekat, dan suara troli makanan semakin kencang dia dengarnya, semakin berisik mendengarnya. Dan dia merasa bahwa hantu atau setan tersebut mengejar Mas Rian. Dan Mas Rian pun berlari cepat mungkin sampai di lift menuju ke lantai ketiga. Sekitar 15 cm Mas Rian menekan lift. Semakin Mas Rian menekan lift itu, semakin suara troli makanan itu semakin mendekat kepada Mas Rian. Setelah lift terbuka, Mas Rian pun masuk ke dalam lift. Dan Mas Rian dalam pikiran bahwa apakah ini nyata atau hanya halusinasi Mas Rian saja. Dan Mas Rian pun melihat sebelum lift tertutup, Mas Rian pun melihat ke depan, dan betapa kagetnya dia melihat 2 bola mata yang begitu besar melihat dia. Dan Mas Rian pun kaget sampai dia terjatuh dan pingsan. Dan ternyata yang mengejar Mas Rian adalah sosok penghuni dari rumah sakit tersebut. Setelah Mas Rian pun pingsan, besoknya
Mas Rian pun dibangunkan oleh cleaning service yang ada di rumah sakit tersebut. Setelah Mas Rian sadar, dia pun mengatakan bahwa dia ingin pindah dari rumah sakit ini karena dia melihat sosok mata yang begitu besar, sosok manusia yang begitu besar yang mengejarnya semalam. Akhirnya Mas Rian pun pindah dari rumah sakit itu ke rumah sakit yang lain. Itulah pengalaman yang diceritakan oleh Mas Rian yang ada di Semarang, di rumah sakit Semarang. Dan kita sekali lagi harus percaya terhadap hal-hal seperti itu, karena di setiap rumah pasti ada penghuninya. Mungkin saja tahoro yang bisa sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.